Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Assalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junubihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita akan meneruskan sebagian dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, sebulan yang lalu, terkait dengan bagaimana cara menghitung waris. Maka untuk memulainya tidak ada salahnya kalau kita refresh secara cepat apa yang sudah kita pernah bahas sebelumnya. Pada sesi yang pertama kita membaca atau membahas dalam tentang kenapa kita wajib belajar ilmu faraid. Ada 4 alasan utama. Yang pertama, karena ada ayat Al-Quran Al-Karim surat An-Nisa ayat 14 yang mengancam orang yang tidak membagi waris itu bukan hanya sekedar dosa, tapi juga masuk neraka, bahkan tidak keluar lagi. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena ada perintah khusus dari Rasulullah untuk mempelajari faraid. Ta'allamul faraid wa 'allimuh. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah. Ada perintah khusus untuk belajar dan juga untuk mengajarkannya. Perintah yang ketiga atau alasan yang ketiga karena melihat dari realitas di tengah masyarakat Islam, perbedaan keluarga itu seringkali penyebabnya adalah urusan pembagian harta waris yang tidak jelas bagaimana cara membaginya, dan itulah yang sebenarnya menjadi alasan kenapa sejak kecil atau jauh sebelum nanti ada urusan bagi waris itu sejak awal kita sudah harus punya konsep dasar tentang ilmu waris ini. Dan yang terakhir sebenarnya pada dasarnya belajar ilmu waris itu mudah saja. Kalau dalam bentuk pelatihan, katakanlah dari pagi kita mulai jam 8 sampai jam 3, jam 4 sore pun sebenarnya sudah selesai. Artinya yang pokok-pokok sudah terpenuhi. Ibarat orang sholat, ya sholatnya sudah sah. Bahwa nanti mau yang lebih dalam, yang lebih ribet dan sebagainya, itu nanti urusan berikutnya. Kita sudah bahas ini sebelumnya. Terus pembagiannya juga sudah kita bahas, yaitu berpindahnya sesuatu dari seorang pada orang lain dan seterusnya. Coba dipercepat aja. Perbedaan waris, hibah dan wasiat juga sudah kita bahas. Rukun-rukunnya juga sudah kita bahas, yaitu ada yang meninggal, yang memberikan warisan, kemudian juga ada yang menerima warisan, dan ada yang dibagi waris. Sehingga kalau tidak ada yang dibagi waris, ya tidak terjadi hukum warisan. Misalnya ada seorang meninggal, tapi dia tidak meninggalkan harta, sebaliknya malah meninggalkan hutang. Nah, apakah hutangnya ini harus diangkat bareng-bareng seperti komposisi pembagian waris? Jawabnya tidak mesti. Karena ilmu waris ini hanya untuk membagi harta, bukan untuk membagi hutang. Gitu. Syaratnya kita sudah bahas, yaitu meninggalnya orang yang punya harta yang mau dibagi waris, yang kita sebut dengan al-muwarris. Kemudian ahli warisnya pada saat si muwarisnya itu meninggal, dia masih dalam kondisi hidup, walaupun nggak lama kemudian misalnya dia meninggal. Pokoknya yang meninggal duluan menjadi muwaris, dan yang meninggal yang belakangan itu yang menerima warisan. Ya, nggak peduli apakah warisannya dibagi masih sekian puluh tahun lagi, tapi yang menjadi ahli waris adalah orang yang meninggal yang belakangan, walaupun setelah itu dia meninggal. Kemudian tidak adanya mawani atau yang mencegah dari seorang berhak menggunakan waris, misalnya pembunuhan, di mana seorang ahli waris membunuh mewarisnya, atau karena faktor beda agama, karena mungkin suami istri tidak sama agamanya, orang tua dan anak tidak sama agamanya, dan seterusnya.
termasuk juga masalah perbudakan, di mana seorang budak tidak berhak menerima harta warisan. Kemudian sebelum pembagian, ini juga sempat kita bahas bahwa harta seorang yang meninggal itu harus dipisah terlebih dahulu dari harta milik orang lain yang tercampur di dalamnya secara share, secara bersama-sama. Misalnya antara suami dengan istri atau mungkin dengan pihak lain. Itu harus dipisah. Apalagi harta yang memangnya hak orang yang dia ambil secara zalim. Jadi kalau 28 miliar itu tidak bisa dibagi waris gitu, karena itu haknya negara sebenarnya. Walaupun sudah dibawa ke Singapura dan pulang lagi. Kemudian biaya pengurusan jenazah misalnya rumah sakit, dokumen pemajikan dan sebagainya juga harus dikeluarkan terlebih dahulu. Hutang wasiat juga dikeluarkan, maka yang tersisa itulah yang dibagi waris. Ini sekilas. Nah sekarang kita akan masuk pada sesi yang kedua, di mana pada sesi kedua ini kita akan membahas bagaimana konsep pembagian warisnya. Oh sebenarnya ada latihan soalnya. Ya terusin. Tidak boleh masuk ke sesi 2 sebelum bisa menjawab soal, harusnya begitu. Baik, siapa saja para ahli waris itu? Nah, sekarang kalau harta itu sudah kita bereskan, sekarang kita bicara tentang siapa nih yang menerima. Baik, ahli waris itu totalnya ada 22 orang. Sebenarnya bukan 22 orang kepala ya, bukan 22 kepala. Tapi yang menentukan 22 orang itu adalah 22 pihak. Saya kasih contoh, misalnya anak laki-laki itu kita anggap satu pihak. Walaupun mungkin seorang punya anak 20 laki-laki semua, kita anggap satu pihak. Nanti anak perempuan kita anggap satu pihak lagi yang lain, walaupun mungkin anaknya ada beberapa orang. Jadi kalau ada anak laki-laki, anak perempuan kita hitung ada 2. Nah itu total secara keseluruhan ada 22 pihak. Nah, kalau kita bagi lewat pembagian jalur, ada istilah jalur zaujiyah berdasarkan pasangan. Misalnya suami dengan istri. Jadi kalau ada istri meninggal, berarti suami atau pasangannya itu ya dapat bagian. Dia adalah ahli waris. Begitu juga sebaliknya. Jalur bunuah, anak keturunan. Tadi saya sudah sebut anak laki-laki, anak perempuan, atau nanti anak laki-laki punya anak lagi, baik dia laki-laki atau perempuan, kita sebut dengan istilah cucu. Dan terus dari ke bawah sampai mungkin banyak. Tapi kita sebut aja istilahnya anak, kita sebut dengan istilah bunuah, anak keturunan. Jadi orang yang ada di bawahnya itu berhak menerima waris. Kemudian ada jalur ukhuwah ke atas. Jadi mulai dari ayah, ibu, kakek dan seterusnya, itu pun juga ahli waris asalkan mereka meninggalnya belakangan dari si yang mau memberi harta warisan ini. Dan terakhir ada jalur hawashi ke samping, ya. Ada ukhuwah umumah, abna umumah dan sebagainya. Biar lebih jelasnya, coba kita masuk kepada bagian berikutnya. Nah, ini kita anggap yang meninggal itu atau pewaris itu adalah almarhum. Sebentar, jangan maju dulu. Mundur dulu. Nah, almarhum ini, ya, kalau dia punya suami atau dia punya istri, itu kita sebut dengan istilah jalur zaujiyah. Artinya kita sebut suami berarti suaminya yang meninggal. Kalau kita sebut istri berarti istrinya yang meninggal. Istri dari orang yang meninggal. Nah, suami atau istri adalah orang yang pasti dapat warisan. Kecuali kalau hubungan suami istri sudah lepas. Mantan suami, mantan istri sudah tidak dapat warisan lagi. Tapi ketika almarhum meninggal dan orang ini masih jadi suaminya saat itu atau jadi istrinya saat itu, maka mereka adalah ahli waris yang selalu pasti dapat. Kalau istrinya ada 2, ya dua-duanya dapat. Baik yang siri atau yang non siri, gitu ya, dapat. Tapi kalau lebih dari 4, nah yang kelima ke 6-nya itu pernikahan yang tidak sah, maka itu tidak dapat warisan. Itu jalur zaujiyah. Kita turun ke bawah. Nah, ini yang disebut dengan jalur bunuah. Baca sekali lagi. Nah, jalur bunuah itu terdiri dari pertama anak laki-laki, yang kedua anak perempuan, berapapun jumlah anaknya. Kemudian ada lagi, seandainya anak laki-laki ini sudah meninggal duluan misalnya, ada yang bisa ke bawah lagi, yaitu cucu, baik laki-laki ataupun perempuan, tapi dengan syarat cucunya itu harus dari jalur anak laki-laki. Kalau kita lihat di sini, anak perempuan ini tidak ada bawahnya lagi.
Artinya kalau cucu itu dari jalur anak perempuan, maka mereka bukan ahli waris. Kalau dari jalur anak perempuan, hanya dari jalur anak laki-laki saja. Nanti begitu juga. Ini ada cucu perempuan, cucu laki-laki. Seandainya masih ada lagi bawah, nah, hanya yang dari cucu laki-laki. Yang dari cucu perempuan ini tidak ada. Kalau di sini ada laki-laki perempuan, hanya yang dari laki-laki, yang tidak, yang perempuan tidak. Jadi kalau sudah berhenti pada satu pihak yaitu perempuan, maka pewarisan itu sudah berhenti, tidak bisa diteruskan lagi. Berikutnya jalur yang ketiga, kita lihat. Ini namanya jalur ukhuwah, yaitu almarhum meninggal, dia masih punya ayah dan dia juga masih punya ibu, misalnya. Maka ayah atau ibu dari almarhum yang meninggal itu adalah ahli waris. Seandainya almarhum meninggalkan harta, maka ayah dan ibunya adalah ahli waris. Kemudian ke atasnya lagi masih mungkin. Misalnya ayahnya sudah meninggal, tapi ayah yang sudah meninggal itu punya ayah lagi. Itu disebut dengan istilah kakek. Saya menyebutnya dengan istilah abul ab atau ayahnya ayah, biar jelas jalurnya. Atau mungkin ayah sudah meninggal tapi masih ada ibunya, ibunya ayah. Itu juga termasuk orang yang bisa, dengan syarat tentunya tidak tertutup oleh ayah. Nanti akan kita masuk bab yang namanya hijab. Karena ada hijab, maka orang yang di belakangnya ini sudah tidak berhak lagi, tertutup haknya. Begitu juga dari pihak ibu almarhum yang meninggal. Ibu ini seandainya sudah meninggal, tapi ibu ini masih punya ibu lagi, berarti nenek ibunya ibu dari almarhum, itu termasuk orang yang berhak menerima waris. Tapi hanya ibunya ibu, ayahnya ibu tidak ada. Jadi kakek dari jalur ibu itu tidak merupakan seorang yang berhak menerima harta waris. Ini jalur ukhuwah. Nah berikutnya lagi, ini jalur yang lebih panjang lagi, yaitu dikatakan jalur ukhuwah, jalur saudara. Kita lihat, coba mundur sebentar lagi. Ya, dari ayah atau dari ibu itu ada anak, sehingga posisinya dengan almarhum itu menjadi saudaranya almarhum, baik seayah atau seibu atau seayah seibu. Coba kita lihat. Ayah ini punya anak laki-laki yang seayah seibu. Artinya dengan almarhum, ya sama-sama ayahnya anak seayah seibu. Kemudian begitu juga mungkin ayahnya almarhum punya saudara anak perempuan. Jadi dengan almarhum namanya ya saudara perempuan, entah itu kakak, entah itu adik, tapi yang jelas perempuan di mana ayah dan ibunya sama-sama. Atau bisa jadi yang berikutnya saudara hanya seayah saja, di mana almarhum dengan saudara laki-lakinya ini itu satu ayah tapi lain ibu. Dan yang berikutnya adalah saudari seayah, saudara perempuan tapi seayah saja. Nah, dibedakan menjadi 4 pihak. Kita mulai lagi satu pihak lagi di sini, yaitu saudara dengan almarhum tapi hanya seibu. Mereka juga adalah orang-orang yang menjadi ahli waris selama tidak tertutup. Ada orang yang tidak menjadi ahli waris memang dari dasarnya sudah bukan ahli waris. Misalnya cucu dari anak perempuan, dari awal memang tidak ada daftarnya. Tapi kalau saudara-saudara almarhum, dia adalah ahli waris selama tidak tertutup oleh orang yang ada di antara mereka. Misalnya, katakanlah selama masih ada ayah, maka saudara-saudara ini tidak mungkin dapat warisan. Mereka ahli waris, tapi tidak mungkin dapat warisan. Kenapa? Karena jalur saudara-saudara ini ke almarhum itu jalurnya lewat ayah. Nah, kalau ayah ini masih hidup pada saat almarhum ini meninggal, mereka ini semua tidak ada satupun yang menerima warisan, terhijab oleh ayah. Tapi kalau ayah sudah meninggal, begitu juga di sini sudah tidak ada, maka saudara-saudara almarhum ini bisa menerima harta warisan. Masih ada lagi berikutnya. Saudara almarhum. Jadi ketika almarhum meninggal, dia punya saudara, ya, baik itu saudara seayah dan seibu ataupun hanya seayah saja, asalkan saudaranya almarhum itu laki-laki, maka kalau mereka punya anak, anaknya pun juga termasuk yang masuk dalam daftar ahli waris. Dengan syarat anaknya pun juga laki-laki.
Jadi dengan almarhum itu jatuhnya keponakan. Nah, keponakan tapi tidak lewat jalur saudara perempuan. Ya, jadi saudara perempuan ini tidak ada di bawahnya, saudara perempuan ini juga tidak ada di bawahnya. Juga saudaranya lewat jalur ayah, bukan lewat jalur ibu. Kalau jalur ibu ke bawah lagi sudah tidak ada. Maka almarhum meninggal, dia punya saudara laki-laki, ya kan? Di mana saudara laki-laki ini juga sudah meninggal, tapi saudara laki-laki yang sudah meninggal ternyata punya anak laki-laki, maka anak laki-laki atau keponakan ini termasuk ahli waris. Syaratnya anak laki-laki ini juga adalah kelaminnya laki-laki bukan perempuan. Jadi kalau keponakannya itu perempuan, itu tidak termasuk ahli waris. Atau kalau dia keponakan, dia laki-laki keponakannya, tapi dari jalur saudara perempuan, itu juga bukan termasuk ahli waris. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Terus, kita pindah ke sini. Ayah, ternyata ayah ini, ayahnya almarhum, ya, itu punya ayah lagi, lalu ayahnya lagi itu punya anak, sehingga kalau dikaitkan dengan ayahnya almarhum, ya, berarti mereka ini adalah paman dari almarhum, karena saudaranya ayah. Baik paman yang seayah ibu atau paman yang seayah saja. Paman-paman ini pun juga termasuk orang yang masuk dalam daftar ahli waris, asalkan waktu almarhum meninggal, ayah ini sudah tidak ada, sudah meninggal, kakek ini juga sudah meninggal juga. Barulah mereka akan dapat. Tapi selama ayah dari almarhum masih ada, ya kakek, ya paman dari almarhum itu tidak menerima karena posisi mereka terhijab. Dan yang terakhir masih ada lagi, bawa lagi. Paman dari almarhum itu punya anak. Ini namanya sepupu. Kalau dilihat dari almarhum, sepupu. Ya. Dengan syarat sepupunya adalah sepupu yang laki-laki. Ya. Kalau seandainya sepupu perempuan tidak dapat, seandainya anak mereka adalah anak perempuan, ya, anak dari saudara-saudara yang perempuan dari ayah, mereka pun juga tidak dapat. Jadi total saya katakan tadi semua ada 22 pihak. Selama ada orang atau ada pihak yang mencegah di tengah-tengah, maka yang ada di belakangnya dia akan tertutup. Itu yang disebut dengan istilah hijab atau penutup. Maka belum tentu 22 orang itu pasti semuanya menerima waris. Dan tidak mungkin ke-22 orang itu semuanya menerima waris. Yang menerima waris pasti hanya sebagian saja, sebagian yang lain pasti tertutup oleh keberadaan dari orang-orang yang lebih dekat. Bisa diteruskan. Nah, dari bagian tadi bisa kita rinci siapa saja yang bukan termasuk ahli waris. Ya. Pertama, anak angkat atau anak asuh, anak tiri. Itu adalah anak-anak yang dalam bahasa kita anggap anak, tapi dalam bahasa syariah itu bukan anak. Anak angkat itu berarti bukan dari keturunan biologis, itu juga anak asuh, termasuk anak tiri, termasuk juga di situ anak zina misalnya. Anak dari hasil zina secara biologis memang anak, tapi secara syar'i bukan anak. Maka jalan keluarnya kalau anak yang hasil zina ini mau dijadikan anak secara syar'i, si bapaknya ini harus menikahi ibunya yang dizinainya itu. Selama tentu saja ibunya itu belum nikah lagi sama orang lain. Kalau sudah nikah lagi sama orang lain sudah nggak boleh. Jadi misalnya ada 2 orang laki-laki perempuan berzina lalu hamil lalu punya anak, mungkin secara biologis kita bisa katakan ini adalah anak mereka berdua. Tapi secara syar'i karena lahirnya itu selama waktu lagi mereka melakukannya belum ada ikatan pernikahan, maka anak itu bukan anak yang sah dalam syariat Islam. Lalu bagaimana untuk mendapatkan sahnya? Ya, bapak dan ibunya harus menikah dulu. Nah, dengan menikah otomatis secara syar'i anak yang tadi dikatakan anak zina atau anak haram itu mendapatkan status sebagai anak secara syar'i. Kemudian mantan suami atau mantan istri juga bukan termasuk orang yang berhak menerima waris. Kemudian keponakan perempuan. Tadi kita sebut ada almarhum punya saudara,
Lalu saudaranya almarhum ini punya anak. Kalau anaknya itu anak perempuan, mereka tidak termasuk yang dalam daftar ahli waris. Atau juga keponakan dari saudara perempuan. Jadi keponakannya si laki-laki, tapi dengan almarhum jalurnya lewat orang tua mereka yang perempuan. Orang tua mereka yang perempuan itulah yang saudaranya almarhum. Maka itu pun juga bukan termasuk ahli waris. Jadi keponakan yang berhak menerima waris hanyalah keponakan yang pertama dia laki-laki, yang kedua orang tuanya juga laki-laki yang bersaudara dengan almarhum. Nah, almarhumnya mau laki-laki mau perempuan nggak masalah. Berikutnya mertua atau dan juga menantu. Ini adalah daftar orang-orang yang tidak termasuk dalam ahli waris. Jadi yang menerima warisan hanyalah anaknya saja. Kalau menantunya tidak termasuk yang menerima warisan. Begitu juga kalau yang meninggal menantu, ya yang menjadi ahli waris adalah suami atau istrinya. Orang tua dari suami atau istrinya atau menantu dalam hal ini, mertua dalam hal ini bukanlah termasuk ahli waris. Yang juga bukan termasuk ahli waris adalah saudara ipar. Kalau ada seorang menikah, lalu pasangannya katakanlah suami istri, nah istrinya itu punya adik. Adik dari istri itu bukanlah ahli waris dari kakak iparnya itu. Sebab yang bersaudara hanyalah atau yang punya hubungan waris itu hanyalah antara suami dengan istri. Tapi kalau dengan keluarganya istri, misalnya meninggal suami, satupun keluarga istri tidak ada yang jadi ahli waris, kecuali ya hanya istri tersebut saja. Atau kalau kita balik, yang meninggal adalah istri misalnya, nah ahli waris dari istri itu dia hanya suami. Kalau saudara-saudaranya suami, bapaknya suami, dan yang lain-lain itu tidak termasuk. Atau anaknya suami itu tidak termasuk. Saudara ipar, cucu dari anak perempuan tadi sudah disebutkan. Kalau ada seorang meninggal, lalu dia punya anak perempuan, dan kemudian anak perempuan yang punya anak lagi, maka anak-anak itu sudah disebut cucu, itu juga bukan termasuk ahli waris. Paman, bibi, jalur ibu, kemudian saudara lain ayah, lain ibu. Saudara lain ayah, lain ibu. Gimana? Enggak. Duda punya anak, kemudian janda punya anak. Lalu duda dengan janda ini menikah, maka anak-anak mereka itu kan saudara. Tapi kalau kita perhatikan, ya, mereka ini bersaudara, tapi bapaknya juga nggak sama, ibunya juga nggak sama. Ya, bapaknya si anaknya duda ini, bapaknya ya duda kan, tapi ibunya bukan si janda itu, orang lain. Nah, anaknya si janda, bapaknya bukan yang suaminya sekarang, tapi dari yang lain, ibunya saja yang si janda itu. Sehingga antara mereka, antara anak dengan anak dari janda dan duda itu, mereka tidak saling mewarisi, bahkan mereka juga bukan mahram. Sehingga mereka juga belum menikah. Bapak atau ibunya nikah, anak atau anak juga nikah, itu mungkin terjadi. Sehingga warisan itu tidak lari ke mana-mana. Itu triknya agar warisan tidak kemana-mana. Itu yang bukan termasuk ahli waris. Nah, sekarang kita akan bicara tentang yang tidak berpengaruh pada ahli waris, ya. Nomor satu, masalah usia. Maksudnya begini, ada orang punya anak banyak. Zaman dulu biasanya anaknya banyak. Dari istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Dari istri pertama, anaknya sudah besar, bahkan sudah nikah, bahkan anaknya lagi sudah nikah lagi, jadi sudah jadi kakek, sudah punya cucu. Nah, anak yang paling besar ini biasanya nuntut warisan yang paling banyak, karena dia biasanya merasa dia yang ikut berjuang, dia yang ikut membantu orang tua, dia ikut kerja dan sebagainya. Bapaknya meninggal, sebelum meninggal, ya, sehari sebelum meninggal, bapaknya nikah lagi. Lalu hamil, hanya nikah sehari untuk meninggal, hamil dan punya anak. Anaknya yang baru saja lahir itu berarti dengan anak sulungnya itu adalah adik bungsunya yang usia terlalu jauh. Kalau sama-sama laki-laki, bagian warisnya sama, tidak dipengaruhi oleh masalah usia. Gak mentang-mentang dia lebih tua lalu lebih banyak, lalu yang kemudian yang lebih muda dapatnya lebih sedikit, itu tidak dipengaruhi. Yang kedua yang tidak mempengaruhi adalah status marital. Anak yang sudah nikah
tidak bisa mengatakan karena saya sudah nikah, saya sudah punya istri, saya sudah punya anak, saya sudah punya tanggungan, maka saya minta warisan lebih besar daripada adik saya yang belum nikah. Kenapa? Karena adik saya kan dia masih bujangan, ya, jadi nggak punya kebutuhan yang banyak. Sedangkan saya sudah punya banyak kebutuhan, saya sudah nikah, saya minta warisan yang lebih besar. Nah, itu juga tidak dibenarkan karena status marital tidak berpengaruh pada apakah seorang menerima besar atau kecil. Yang ketiga, sudah bekerja atau belum? Nah, biasanya begitu. Karena anak pertama sudah bekerja, adik-adiknya belum, maka begitu orang tua meninggal, pembagian waris disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Anak yang sudah bekerja dapatnya sedikit, nah anak yang belum bekerja ini buat modal dia dagang lebih banyak. Itu juga tidak bisa diterima dalam syariat Islam. Tinggal bersama pewaris atau tidak, ini biasanya kasus anak bungsu. Ya. Anak bungsu itulah yang mengasuh ibunya. Ketika ibunya meninggal, anak bungsu bilang, saya ini loh yang merawat ibu saya. Kalian kan sudah pada nikah, sudah pada merantau kemana-mana, maka bagian saya harusnya paling banyak. Kenapa? Itu adalah kompensasi dari saya merawat ibu. Nah, kalau bicaranya kompensasi, mungkin keluarga bisa rapat bahwa kompensasi itu bisa diberikan. Tapi yang jelas, kompensasi itu tidak boleh dimasukkan ke dalam bab pembagian waris. Maka kompensasi itu bisa dibayarkan oleh saudara-saudara yang lain, tapi bukan dari uang atau harta almarhum atau almarhumah. Karena apa? Karena berbakti pada orang tua itu tidak boleh dengan urusan kompensasi. Yang terakhir, dicintai oleh pewaris atau tidak. Biasanya seorang ayah atau seorang ibu itu kadang-kadang secara manusiawi susah untuk menghilangkan cintanya pada satu anak dan tidak sukanya pada anak yang lain. Dan biasanya anak yang dicintai itu dikasih lebih banyak. Nah, dengan berdasarkan hal seperti itu, ketika orang tuanya meninggal, anak yang merasa dicintai oleh orang tuanya menuntut lebih banyak. Kan ibu saya dulu paling cinta sama saya, maka saya dong yang paling banyak menerima waris. Itu klaim yang sering juga kita dengar dari banyak masyarakat, yang mana semuanya ini tidak berpengaruh pada pembagian waris. Pembagian waris itu didasarkan pada apakah dia jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan dan seterusnya, bisa kita putuskan. Nah, yang berpengaruh apa? Pertama, jenis kelamin. Yang membedakan apakah seorang dapat 2 bagian atau 1 bagian itu jenis kelaminnya. Jadi walaupun anak pertama perempuan, dia bantu orang tuanya terus sampai orang tuanya kaya, dan kemudian ketika orang tuanya meninggal, si anak perempuan sulung pertama minta bagian yang lebih besar. Terus ada adiknya yang paling kecil, baru lahir kemarin sore, tapi laki-laki, tetap saja pembagiannya adiknya yang paling kecil yang laki-laki itu harus 2 kali lipat dari bagian si kakak sulung perempuannya, yang mungkin dalam tanda petik dia sudah merasa berjasa banyak. Yang berpengaruh adalah pertama jenis kelamin, yang kedua masalah terhijab atau tidak. Terhijab atau tidak ini penting karena begini. Saya kasih contoh, ketika ada seorang meninggal dunia, lalu dia punya anak laki-laki. Keberadaan anak laki-laki ini menghijab banyak orang, termasuk diantaranya saudara-saudara almarhum. Almarhum yang meninggal itu punya kakek, punya saudara laki-laki atau saudara perempuan, kakak atau adik. Nah, tapi almarhum juga punya anak laki-laki. Keberadaan anak laki-laki itu menghijab saudara-saudaranya almarhum, menghijab saudara, sehingga saudara-saudara almarhum tidak dapat. Nah, boleh jadi saudara-saudara almarhum itu adalah orang yang banyak jasanya juga pada almarhum. Mungkin almarhum kaya itu perlu dibantu oleh kakak dan adiknya, tapi begitu dia wafat, ternyata almarhum punya anak laki. Otomatis secara pembagian waris, saudara-saudara almarhum tidak mendapatkan bagian. Kalau kita balik, seandainya almarhum tidak punya anak laki-laki, maka saudara-saudaranya akan dapat. Jadi kasus pernah kejadian, hampir terjadi perang saudara antara adik ipar dengan kakak ipar. Ceritanya ada seorang jenderal angkatan udara kaya raya meninggal dunia. Pada saat itu adik-adik sang jenderal ini sudah ngitung kakak kita itu orang kaya, tambak udangnya banyak,
kolam pancing ikannya juga banyak, tanahnya berhektar-hektar di kampung dan macam-macam lah. Adik-adiknya sudah menghitung kami dapat. Kenapa? Karena mereka tahu adik-adik bahwa almarhum itu, sang jenderal itu, dari 3 orang anaknya itu semuanya perempuan, tidak ada yang laki. Karena anaknya perempuan semua, maka otomatis harta itu melebar, tidak hanya kepada anak, tapi juga kepada saudara-saudara sebagai asobah. Nah, waktu itu kasusnya adalah almarhum sebenarnya tidak punya harta sebanyak itu. Harta yang banyak itu sebenarnya bukan milik almarhum, tapi milik istrinya. Memang yang beli almarhum, tapi almarhum sejak masih hidup sudah menghibahkan harta itu kepada istrinya, sehingga begitu almarhum meninggal, pada hakikatnya almarhum pada saat itu sudah tidak punya harta lagi. Yang diributkan oleh adik-adik almarhum adalah harta-harta yang sebenarnya sudah bukan milik bagi almarhum, karena sudah diberikan kepada istrinya. Ini contoh kecil bahwa kedudukan anak laki-laki itu sangat menentukan apakah harta orang tuanya itu akan melebar ke samping, yaitu kepada saudara-saudara almarhum, atau akan tetap di dalam lingkungan mereka saja. Nah, yang ada dalam lingkungan mereka itu tergantung apakah almarhum punya laki-laki atau tidak. Bisa teruskan? Ini konsep hijab ya. Hijab itu keberadaan seorang ahli waris dapat menutup posisi ahli waris lainnya, sehingga tidak semua ahli waris pasti mendapatkan warisan. Kita bisa lihat di sini, kalau ada seorang pewaris, lalu ada ahli waris, terus di tengahnya ada ahli waris yang lebih dekat, maka yang lebih jauh ini akan hilang, akan kehilangan haknya. Jadi kalau ada ahli waris yang lebih dekat, maka ahli waris yang lebih jauh, yang melewati jalur dia akan ditutup. Nah, para ahli waris yang tidak mungkin terhijab itu ada 6. Yang pertama, anak laki-laki, pasti dia akan dapat. Yang kedua, anak perempuan pasti dapat. Yang ketiga, suami atau istri. Dan yang ke-5, ayah dan ibu. Nah, mereka ini yang pasti dapat. Dan kalau sudah ada anak laki-laki, ke samping-samping ini sudah tidak dapat lagi. Kalau sudah ada ayah, maka ayahnya ayah atau saudaranya ayah itu sudah tidak dapat lagi ke samping-samping. Nah, inilah orang-orang yang pasti dapat pembagian warisan. Nah, sebenarnya ini harusnya ada bukunya ya. Saya kasih contoh sederhana saja pembagian warisan, di mana seorang anak perempuan itu menghijab beberapa orang yang lain. Terus ya? Di dalam buku saya itu ada sebuah rumus begini, ada tabel ya, di mana dengan membaca tabel itu saja, ini saya bisa contohnya. Di halaman 71 di sini ada satu tabel yang tadi sudah saya buat gambarnya, tapi ini lebih lengkap lagi karena ada nomor-nomornya. Nah, nomor-nomor ini yang penting. Ini bukan nomor kode juri buntut sebenarnya, tapi untuk mengetahui keberadaan seorang itu bisa menghijab siapa. Yang kedua, dia sendiri dapatnya berapa bagian dari harta almarhum. Saya ambil contoh kasus adalah seorang anak perempuan dari almarhum ya. Di sini ada angka 2. Ini artinya nomor ahli waris. Kita menyebutkan nomor karena untuk memudahkan. So nanti akan ada orang yang hubungannya dengan almarhum agak panjang kodenya. Anak laki-laki dari saudara laki-lakinya ayah almarhum. Nah, itu kan panjang. Susah kita nyebutnya. Maka kalau dikasih nomor udah ketahuan itu adalah ID numbernya dia. Ya, jadi udah ketahuan. Kemudian yang ada di sini, ini daftar nomor ahli waris lain yang dihijab oleh anak perempuan. Daftar nomor ahli waris lain yang dihijab oleh dia. Di sini ada nomor 22 ya, dan juga nomor 20. Nah, berarti kalau almarhum punya anak perempuan, otomatis ahli waris almarhum yang nomornya 20 dan 22 otomatis dia tidak dapat.
sehingga dengan cara itu kita bisa dimudahkan. Terus, ini contohnya ya, anak laki-laki menghijab. Kita lihat, anak laki-laki itu dia menghijab banyak orang, nomor 9, 10, 11, 12, 13 sampai nomor 22 di dalam struktur yang tadi itu. Nah, siapa saja kan nomor 9, 10 sebagainya? Nah, ini daftarnya. Otomatis anak laki-laki ini menghijab banyak orang. Dan biasanya itulah kenapa seorang ayah atau seorang ibu begitu anaknya lahir laki-laki, alhamdulillah anaknya laki-laki. Itu salah satu pesan yang tersimpannya adalah warisan tidak akan kemana-mana. Bayangkan coba, saudaranya almarhum, ya berapa orang dulu? Saudara, saudari, keponakan, paman, anak paman, cucu perempuan, saudari si ibu, semuanya ketutup oleh adanya anak laki-laki. Jadi luar biasa ini anak laki-laki. Dia menutup begitu banyak orang, menghijab. Nah, ini contoh ya. Anak laki-laki posisinya di sini. Ini almarhum, ini anak laki-laki posisinya di sini. Ya, coba diklik. Nah, begitu ada anak laki-laki muncul, maka yang terhijab siapa saja? Klik. Pertama saudaranya almarhum, terus saudara perempuan, saudara-saudara. Nah, itu semua habis. Siapa lagi? Habis. Siapa lagi? Nah, sampai di sini. Gara-gara ada anak laki-laki, orang-orang itu jadi pada hilang haknya, gitu ya, menjadi terhijab, istilahnya begitu. Oke, ini contoh saja bagaimana keberadaan seorang ahli waris, dalam hal ini anak laki-laki, menghijab banyak ahli waris yang lain. Berikutnya, kita contoh ayah. Kalau saya sebut ayah, artinya ini adalah ayahnya almarhum. Jadi yang meninggal itu anaknya. Nah, ayahnya kalau masih hidup dia adalah ahli waris. Dan kalau ada ayah, maka akan ada banyak orang yang tertutup terhijab. Nomornya 7, 8 sampai 18, 22. Siapa saja kan mereka? Nah, sini. Ayahnya ayah, ibunya ayah. Dulu. Nah. Ayahnya ayah itu berarti siapa? Kakek, ya kan? Ibunya ayah berarti nenek. Otomatis yang di atas sudah hilang. Saudara seayah si ibu, nah udah hilang semua sampai saudari si ibu. Nah sekarang kalau kita lihat dalam strukturnya, ini ya, ayah itu posisinya di sini. Ini almarhum, ini ayah. Oke, begitu ayah ada, maka yang hilang adalah orang-orang tersebut. Ya, aksesnya sudah selesai. Jam 1. Ada pertanyaan barangkali, silakan sebelum saya akhiri. Ya, silakan. Kenapa? Ganti kelamin. Kenapa? Pertanyaannya? Orang yang ganti kelamin. Oh, dalam Islam tidak pernah terjadi ganti kelamin, walaupun alat kelaminnya dioperasi. Sebab kelamin itu bukan hanya penampilan atau penampakan, ya, tapi fungsi. Nah gitu. Kalau kayak Dorce gitu kan, dia memang ganti kelamin dari laki-laki ke perempuan, ya. Tapi kalau ditanya, apakah kamu bisa bikin anak? Jawabnya enggak. Kalau bikin anak iya, tapi bikin anak nggak bisa. Nah, berarti sebenarnya secara hukum Islam, Dorce itu laki-laki. Ya, kalau dia pakai kerudung itu haram, dosa. La'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihati bir rijal, gitu kan. Kalau dia sholat, nggak benar kalau dia sholat di bagian perempuan, karena itu ikhtilaf antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau dia pergi haji atau umroh, kamarnya nggak boleh kamar dengan ibu-ibu, karena dia laki-laki pada dasarnya. Jadi dalam Islam tidak ada istilah ganti kelamin. Walaupun Islam mengakui ada orang yang istilahnya khunsa. Nah, khunsa ini orang yang punya dua kelamin. Kalau dua kelamin iya, tapi syaratnya adalah begitu dia lahir dari perut ibunya ceprot, memang alat kelaminnya dua. Maksudnya ada alat kelamin laki-laki, ada alat kelamin perempuan, dan ini yang penting, dua-duanya berfungsi. Jadi dia bisa hamil, tapi dia juga bisa menghamili. Nah, itu disebut dengan istilah khunsa.
Nah, cuman dalam fikih itu ada dua khunsa. Satu khunsa yang biasa, ya, ghairu muskil, yang satu lagi khunsa muskil. Apa bedanya? Yang ghairu muskil, yang tidak terlalu muskil, tidak terlalu masalah. Dari dua alat kelamin yang berfungsi ini, salah satunya lebih dominan. Misalnya alat kelamin laki-lakinya lebih dominan dari alat kelamin perempuan, maka dia dihukumi sebagai laki-laki. Gampang. Ya, atau lebih dominan perempuan, ya dia perempuan. Yang muskil, dua-duanya berfungsi 100% prima. Sambil dia hamil, sambil dia menghamili juga. Ada. Dan lahir dalam kondisi seperti itu, Islam mengakui. Tapi kalau kayak orang operasi ganti kelamin, itu tidak pernah, pada hakikatnya dia tidak pernah berubah kelamin. Jadi dia tetap laki-laki. Kalau memang lahir sebagai laki-laki, dia adalah perempuan, kalau lahir sebagai perempuan. Oke, berarti ya. Kalau pada waktu almarhum orang tua itu misalnya sudah meninggal, tetapi belum sempat warisnya dibagikan, yang menjadi komando dalam penentuan di komando. Begini, justru pertanyaannya harus kita balik. Kalau orang tuanya belum sempat bagi waris, udah baru meninggal, sebenarnya memang harusnya jangan dibagi waris dulu. Harus meninggal dulu baru bagi waris. Gitu. Karena tidak ada pembagian waris ketika mewaris masih hidup. Kalau saya masih hidup, anak saya kumpulin, istri saya kumpulin, nanti kamu dapat ini, kamu dapat itu haram hukumnya. Itu namanya wasiat, dan la wasiyata li waris. Tidak boleh membagi-bagi wasiat kepada ahli waris sendiri. Terus gimana kalau nggak boleh? Ya dibagi dengan cara waris yang baru kita bicarakan ini. Lalu siapa komandannya? Ya komandannya ya bapaknya yang sebelum meninggal itu. Caranya waktu masih kecil, bukan cuma diajarin baca Quran doang, bukan cuma diajarin sholat juga. Tadi kita perintah dari Nabi, ta'allamul fara'idha wa 'allimuhu. Pelajarilah ilmu waris dan ajarkanlah. Itu fardu ain buat kita semua. Kalau istri antum nggak bisa ilmu waris, yang dosa antum. Kalau anak antum nggak bisa ilmu waris, yang dosa antum. Nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah, udah dilaksanakan belum perintah Nabi itu? Belum. Nah, pantesan begitu kamu meninggal, anak istrimu rebutan warisan, itu yang diuber-uber, yang duyang-duyang sama malaikat kita. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak mengajarkan. Jadi tidak butuh komando. Sebagaimana kita, kalau kita meninggal, ada nggak komandan yang kita serahi amanah untuk menjaga anak istri kita tetap sholat? Ada nggak? Enggak. Apa yang menjamin bahwa anak istri kita setelah kita meninggal mereka sholat? Apa yang menjamin? Ya kita tarbiyah mereka sejak sekarang agar mereka sholat, agar mereka mengerti kewajiban-kewajiban agama. Nah, maka kewajiban agama salah satunya mempelajari ilmu faraid ini dan mengajarkannya pada mereka. Jangan mati dulu sebelum ajarkan ini pada mereka. Intinya begitu. Sama juga kan, jangan mati dulu sebelum ajarkan sholat kepada anak-anak kita. Ya kan? Jangan sampai kita meninggal ternyata anak kita nggak bisa sholat. Itu yang diuber-uber malaikat kita. Karena qu anfusakum wa ahlikum. Nah, salah satunya adalah pembagian waris. Maka kalau ada orang meninggal, lalu anaknya berantem ribut gak karu-karuan, ini yang dosa bukan hanya anaknya yang membagi waris dengan cara yang bukan Islam, tapi bapaknya itu diseret-seret juga. Ditanya, bagaimana mungkin kamu muslim bersyahadat buat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kamu tinggalkan ahli warismu tanpa ilmu waris? Ini kan sama juga kita meninggalkan anak kita, keluarga kita, tidak dengan ilmu sholat, dengan ilmu puasa dan sebagainya, sehingga terbawalah dosa itu kepada kita. Jadi ajarkanlah dari sekarang anak-anak kita, istri-istri kita ilmu waris ini. Baik, ya sekarang. Itu masalah hijab tadi antara kalau ayah Iya. maksudnya orang tuanya yang laki-laki Yang meninggal almarhum masih punya ayah, masih punya anak laki-laki. Dua-duanya dapat, ayahnya dapat, anaknya dapat. Ayahnya almarhum dapat. Tadi kan kalau kita mundur, ya. Kalau kita mundur, ada 6 pihak yang pasti dapat waris. Anak laki-laki, anak perempuan, suami dan istri, kemudian ayah dan ibu. Semuanya pasti dapat. Gitu. Tapi di luar dari itu, nah itu anak laki-laki banyak menghijab, ayah banyak menghijab, ibu juga menghijab 1 orang,
anak perempuan juga menghijab. Terus yang kedua, kalau anak laki-laki kan sudah bisa. Kalau artinya kalau ternyata dilakukan dengan Iya. kalau dia punya anak perempuan kan nggak semuanya bisa. Kita pada saat dia masih itu, dia kan bisa menggunakan sama anak laki-laki atau sama istri. Iya. Nah itu berapa maksimal yang boleh digunakan? Dan juga riba itu apakah kita bebas sekian atau misalnya bisa? Gini ya, sebenarnya ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu, tapi nggak apa-apa kita jelaskan lagi sedikit. Hibah itu beda dengan wasiat. Kalau wasiat, saya beri anak saya handphone ini atau orang siapalah handphone ini, tapi dengan syarat kamu baru berhak mengambilnya kalau saya sudah meninggal. Itu namanya wasiat. Tapi kalau yang namanya hibah apa? Nih, ambil pulang. Itu namanya hibah. Artinya kalau ada seorang ayah menghibahkan rumah pada anaknya, itu nggak bisa anaknya bilang iya dah hibah. Yang namanya hibah itu mana surat tanahnya, ganti balik nama. Kalau menghibahkan mobil kepada anak, BPKB saya kemarin ya apa? Ini hibah atau bukan? Kalau wasiat nggak boleh, ya. Kalau wasiat kepada anak sendiri nggak boleh. Yang boleh itu waris, nanti bagi waris sesuai dengan aturan waris. Tapi kalau kata ayahnya bilang hibah, oke, kalau namanya hibah ya harus dengan surat-suratnya. Nikah pun juga harus pakai surat, ya kan? Apalagi punya mobil, punya rumah dan sebagainya. Bahkan bukan hanya surat, harus ada saksi agar hibah itu tidak menjadi bom waktu di kemudian hari. Saya cerita sedikit saja. Di samping rumah saya ada tanah 300 meter. Dulu mau dibebaskan dengan harga 5 juta semeter. Nenek-nenek itu nggak mau. Ternyata setelah saya sudah bangun sekolah, madrasah apa segala macam, nenek-nenek itu datang ke rumah saya. Ustaz, yang 300 meter yang dulu mau dibayarin itu ada wakafnya. 300 meter persegi di Kuningan. 1 meternya 5 juta Pak. Jadi kalau kita kalikan 300 itu 1,5 M. Dia wakafkan, lisan dia ngomong. Saya bilang, bentar dulu Bu Haji, ini gak bisa ngomong begini aja. Ini harus disaksikan oleh notaris di depan kantor urusan agama. Jadi nanti saya urus dulu dokumennya. Begitu saya urus ke KUA, Pak KUA-nya nggak percaya. Kagak mungkin, mana ada orang wakaf 1,5 miliar zaman sekarang. Ada-ada aja, nggak mungkin. Gitu. Saya bilang, kenapa nggak mungkin orang dia datang ke rumah saya? Ya udah, bukti bahwa dia serius. Nih ada form, tolong isi. Semua calon ahli warisnya suruh tanda tangan di situ dan tampilkan KTP dan sebagainya. Dan nanti waktu ikrar semua sudah datang. Benar, datanglah mereka, anak-anaknya nenek itu, calon-calon ahli warisnya itu semua tanda tangan. Dan kita saksikan juga dengan banyak masyarakat bahwa si Bu Haji ini yang usianya sudah 80 lebih itu, ya mewakafkan itu hibah ya wakaf sama itu. Mengawakafkan atau menghibahkan tanahnya fi sabilillah di jalan Allah dan disaksikan oleh para calon ahli warisnya. Lalu para calon ahli warisnya pun diwawancarai juga. Rela nih, Nya Haji udah mau meninggal, kehilangan ini. Jawaban mereka, kami sudah kaya, alhamdulillah. Kontrakan kami banyak, Betawi, kontrakan banyak, gitu kan. Jadi kalau cuma tanah 300 meter mah nggak ada pakainya buat kita. Dia itu buat bekal punya aja kalau udah meninggal. Ini Betawi yang agak veteran dan beriman juga nih. Jadi harus saksikan, harus ada surat-surat dan sebagainya sampai sedemikian rupa agar di kemudian hari tidak jadi masalah. Dari sekian ratus kasus tanah wakaf di Jakarta, itu sebagian besarnya ahli warisnya untuk balik. Padahal itu mengkong dulu dalam wakaf di tanah buat masjid. Karena masjid itu ada di wilayah yang mau digusur dan tanahnya tinggi sekali harganya. Tiba-tiba anaknya bilang, Mbak, dulu cuma pinjemin doang. Buat masjid cuma dipinjemin doang tanahnya. Mana ada masjid tanahnya minjem gitu kan. Ya sudah diwakafkan. Memang di zaman dulu ngkong itu gak hukum, gak ngerti hukum kan. Nah, makanya kemudian ada pembuktian, dibuktikan begitu sampai kemudian punya sertifikat wakaf. Begitu juga hibah. Kalau ada orang tua yang menghibahkan sesuatu pada anaknya, sekarang udah gak bisa macam-macam lagi. Serius nih Pak, mau ngasih saya hibah, kumpulkan dulu semua calon ahli waris. Saudara kita keluarga itu mau kumpulkan, hitam di atas putih, dia tulis di situ, biar semata.
Sehingga jelas nanti kalau bapak meninggal, tanah yang sudah dihibahkan ke saya ini jangan sampai direbut habis sama saudara yang lain. Ini namanya bom waktu yang siap meledak kapan-kapan. Sudah ya, sudah jam 1 lebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.